Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Adi Surya, Andreas Calvin, Bagus Aditya Sakti, dan Muhammad Andra Ridho Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang upacara adat Ngaben. Upacara Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali yang dipercaya oleh masyarakat Hindu Bali sebagai ritual untuk menyempurnakan jenazah kembali ke Sang Pencipta. Upacara Ngaben terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Ngaben Sawa Wedana, Ngaben Asti Wedana, dan Swasta. Tujuan upacara Ngaben dengan membakar jenazah maupun simbolisnya, kemudian menghanyutkan abu ke sungai atau laut memiliki makna untuk melepaskan sang atma atau roh dari belenggu keduniawian sehingga dapat dengan mudah bersatu dengan Tuhan. Syarat dan pantangan. Pertama, setiap anggota keluarga wajib untuk mengantarkan mendiang dalam memasuki kehidupan berikutnya. Kedua, tak boleh menunjukkan rasa sedih atau duka ketika prosesi sakral ini berlangsung. Nyadran adalah tradisi masyarakat Jawa yang dilakukan untuk mendoakan leluhur yang telah meninggal. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Ruwa atau Sya'ban, yaitu 1 bulan sebelum dimulainya puasa Ramadan. Nyadran merupakan hasil akulturasi budaya Jawa dan Islam. Tujuan nyadran atau sadranan yaitu untuk mengucapkan rasa syukur yang dilakukan secara kolektif dengan mengunjungi makam atau kuburan leluhur yang ada di suatu kelurahan atau desa. Syarat tradisi nyadranan. Yang pertama, melakukan besik, yaitu pembersihan makam leluhur dari kotoran dan rerumputan. Yang kedua, kirap, merupakan arak-arakan peserta nyadran menuju ke tempat upacara adat dilangsungkan. Yang ketiga, ujub, menyampaikan ujub atau maksud dari serangkaian upacara adat nyadran oleh pemangku adat. Yang keempat, doa. Pemangku adat memimpin kegiatan doa bersama yang ditujukan kepada roh leluhur yang sudah meninggal. Yang terakhir, kembul bujana dan tasyakuran. Setelah dilakukan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Masyarakat menggelar kembul bujana atau makan bersama dengan setiap keluarga yang mengikuti kenduri harus membawa makanan sendiri. Pantangan nyadranan. Yang pertama, tidak melakukan perbuatan syirik atau meminta tolong kepada orang yang telah meninggal, serta tidak melakukan berbagai bentuk kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan etika dan tata cara yang telah ditetapkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Eza Puradu Hendita, dan teman saya Alza Zaidan Hilka, dan juga Farel Pride Setiawan, yang terakhir Sofan Dwi Safari. Gambaran dari upacara Rambu Solo ini adalah sebuah upacara pemakaman yang mewajibkan keluarga almarhum membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah pergi. Rambu Solo pertama kali diadakan pada abad ke-9 Masehi. Upacara ini diadakan pada saat ada orang yang meninggal, puncaknya pada bulan Juli dan Agustus. Upacara Rambu Solo dilakukan oleh masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan atas kepercayaan yang dianut dan berdasarkan dengan tingkatan sosial serta tata aturan yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk menghormati arwah atau jiwa seseorang yang meninggal tersebut dan mengantarkannya menuju alam roh, atau dapat dikatakan sebagai bentuk penyempurnaan arwah manusia yang telah meninggal. Untuk
mengantar roh almarhum menuju puyo atau alam baka. Asal wilayah. Upacara Rambu Solo dilakukan oleh masyarakat Toraja atas kepercayaan yang dianut dan berdasarkan dengan tingkatan sosial serta tahta aturan yang telah ditentukan. Syarat dan pantangan. Yang pertama, keluarga. Keluarga almarhum harus siap secara finansial dan emosional untuk melaksanakan upacara. Yang kedua, hewan kurban. Upacara Rambu Solo memerlukan hewan kurban, biasanya babi atau kerbau. Yang ketiga, pengaturan waktu. Upacara harus dilaksanakan pada waktu yang dianggap tepat menurut kalender adat Toraja dan dapat disesuaikan dengan kesepakatan keluarga dan jadwal masyarakat. Yang keempat, persetujuan masyarakat. Dalam beberapa kasus, persetujuan dari masyarakat setempat dan pemangku adat mungkin diperlukan untuk melaksanakan upacara. Yang kelima, perlengkapan dan perhiasan. Pengadaan perlengkapan adat seperti pakaian tradisional, perhiasan, dan alat-alat ritual merupakan bagian penting dari persiapan upacara. Yang keenam dan terakhir adalah ritual pendukung. Beberapa ritual tambahan mungkin perlu dilakukan sebagai bagian dari proses persiapan, seperti doa dan pemurnian sebelum upacara dimulai. Pantangan. 1. Tidak boleh mengucapkan nama orang yang telah meninggal. Selama upacara berlangsung, nama orang yang telah meninggal seringkali tidak disebutkan untuk menghindari ketidakberuntungan atau gangguan dari roh. Kedua, larangan berbicara kotor. Selama upacara, peserta diharapkan untuk menjaga perilaku dan ucapan mereka agar tetap sopan dan tidak menyinggung. Yang ketiga, pantangan makan dan minum. Ada aturan tertentu mengenai makanan dan minuman selama upacara, terutama bagi keluarga yang berduka untuk menjaga kesakralan upacara. Yang keempat, tidak boleh mengganggu prosesi. Para peserta diharapkan untuk tidak mengganggu atau mencampuri prosesi ritual. Ini termasuk tidak berbicara terlalu keras atau melakukan tindakan yang dianggap tidak sopan. Yang kelima, larangan menggunakan pakaian tidak sesuai. Biasanya, peserta diharapkan mengenakan pakaian adat yang sesuai. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan mengajak teman-teman untuk membahas materi tentang tradisi wiwitan. Yuk kita simak. Saya Angelika Moza Septarayana, absen 6. Saya Farah Marisa Sarah, absen 17. Saya Gabriela Faustina Tania Krismanta, absen 19. Saya Indira Nirwasita Kristiadi, absen 22. Apakah kalian tahu apa itu tradisi wiwitan? Halo, apa kabar? Semoga hari ini kalian baik ya. Kali ini kita akan membahas tentang upacara adat wiwitan. Tetapi sebelum membahas lebih lanjut, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan tradisi wiwitan? Wiwitan merupakan salah satu ritual yang dilakukan masyarakat Jawa sebelum masa panen padi dilakukan. Tradisi wiwitan ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Namun dalam perkembangannya, tradisi ini mulai ditinggalkan karena perubahan zaman dan arus informasi yang bergerak cepat. Tradisi wiwitan bertujuan untuk yang pertama, mengawali masa panen, biasanya untuk tanaman yang ditanam dalam jumlah banyak seperti padi, jagung, dan tembakau. Selanjutnya, meminta Tuhan atau pencipta dunia agar hasil panen melimpah dan tidak ada aral melintang. Yang terakhir, menunjukkan terima kasih dan rasa syukur kepada bumi dan Dewi Sri atau Dewi Padi yang telah menumbuhkan padi. Tradisi wiwitan merupakan ritual tradisional dari Jawa. Syarat atau pantangan yang harus dilakukan. Prosesi wiwitan dilakukan di sawah dan dipimpin oleh rais atau orang yang dituakan. Sebelum memulai memanen,
Rois akan memimpin doa dan dilanjutkan memotong padi sebagai simbol siap dipanen. Dalam tradisi wiwitan ini juga disajikan nasi puri dengan lauk berupa ayam ingkung dengan sayur nangka. Selain itu, juga ada tempe, peyek, kerupuk yang dibungkus dengan daun jati. Para petani kemudian menyantap makanan ini dan dibagikan ke warga yang lain. Sebagian makanan juga ditinggalkan di sawah untuk mempersembahkan kepada Dewi Sri atau Dewi Padi. Berikut ini merupakan ilustrasi tentang upacara adat wiwitan. Budaya adalah jati diri, jangan pernah kita tinggalkan. Marilah kita lestarikan dan kita banggakan. Sekian dari kami tentang tradisi wiwitan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Alexandra, Alia, Naufa, dan Ugi ingin memberitahukan tentang tradisi Tedak Siten. Apa sih yang kalian ketahui tentang tradisi Tedak Siten? Tradisi Tedak Siten atau dalam bahasa Jawa Tedak Siten atau Tedak Siti adalah rangkaian prosesi adat tradisional dari tanah Jawa yang diselenggarakan pada saat pertama kali seorang anak belajar menginjakkan kaki ke tanah. Tedak yang berarti turun dan Siten artinya tanah. Biasanya dilakukan saat anak berusia sekitar 7 atau 8 bulan. Tradisi ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi tempat anak belajar menginjakkan kaki. Berikut adalah prosesi Tedak Siten. Tradisi Tedak Siten selain sebagai kegiatan pelestarian budaya, tapi juga merupakan serangkaian kegiatan yang menyimbolkan bimbingan orang tua kepada anaknya dalam meniti kehidupan melalui serangkaian prosesi dan ubarampe yang digunakan. Dalam kegiatan Tedak Siten, perlu dipersiapkan ubarampe atau perlengkapan, diantaranya yaitu jadah 7 warna-warni, tangga yang terbuat dari tebu, kurungan yang seperti kurungan ayam, yang diisi dengan barang atau benda, alat tulis, mainan dalam berbagai bentuk, air untuk membasuh dan memandikan anak, ayam panggang, pisang raja, udik-udik, jajan pasar, berbagai jenis jenang-jenangan, dan tumpang lengkap dengan kudangan dan nasi kuning. Tujuan diadakannya upacara Tedak Siten adalah diharapkan kelak kalau anak sudah dewasa akan kuat dan mampu berdiri sendiri dalam menempuh kehidupan yang penuh tantangan dan harus dihadapinya untuk mencapai cita-cita. Tradisi Tedak Siten berasal dari masyarakat Jawa Tengah, khususnya Yogyakarta. Adapun syarat-syarat dalam tradisi upacara Tedak Siten, yaitu 1. Jadah 7 warna. Ritual menginjak jadah 7 warna merupakan salah satu tahapan dalam upacara adat Jawa Tedak Siten. Jadah 7 warna yang digunakan dalam upacara ini terbuat dari beras ketan yang dicampur parutan kelapa muda dan garam. 2. Jenang bluwok. Jenang bluwok bahannya terbuat dari tepung beras yang agak kental sehingga bertekstur keras. Dalam tradisi Tedak Siten, jenang bluwok adalah lambang batu ujian untuk mengatasi berbagai kesulitan hidup. 3. Nasi tumpeng dan ingkung ayam. Dalam tradisi Tedak Siten, tumpeng sebagai simbol permohonan orang tua agar si bayi kelak menjadi anak yang berguna. Sementara, sayur kacang panjang sebagai simbol umur panjang, sayur kangkung sebagai simbol kesejahteraan, kecambah sebagai simbol kesuburan, dan ayam sebagai simbol kemandirian. 4. Jajanan pasar. Jajanan pasar atau jajan pasar adalah makanan tradisional yang kita tahu dan sering kita jumpai di pasar. Dalam tradisi Tedak Siten, makanan ini nantinya akan dibagi-bagikan pada semua orang yang datang. Makna jajanan pasar dalam tradisi Tedak Siten diharapkan mampu memberi manfaat bagi lingkungannya.
5. Tangga tebu wulung. Tebu wulung atau tebu Arjuna yang berwarna ungu melambangkan kemantapan hati dan pendirian yang teguh. Tangga tebu wulung memiliki 7 anak tangga yang melambangkan langkah-langkah awal kehidupan dewasa. Menaiki tangga tebu wulung melambangkan perjalanan hidup dan mencapai cita-cita yang tinggi dan luhur. 6. Kurungan ayam. Anak kemudian dimasukkan ke dalam sangkar atau kurungan ayam. Di dalam kurungan tersebut terdapat beberapa benda seperti perhiasan, beras, buku tulis, mainan, dan sebagainya. Anak akan mengambil salah satu benda tersebut. Kurungan ayam dalam upacara tedak siten melambangkan kehidupan nyata yang akan dimasuki oleh anak kelak jika dewasa. 7. Nyebar udik-udik. Terakhir adalah menyebar udik-udik, yaitu uang logam yang dicampur dengan bermacam-macam bunga yang kemudian diambil oleh tamu yang datang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kelompok 7 akan menjelaskan tentang apa itu tradisi lompat batu. Pengertian dari tradisi lompat batu adalah sebuah tradisi yang hanya dilakukan oleh laki-laki suku Nias. Tradisi lompat batu biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu setinggi 2 meter untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Mereka akan menggunakan pakaian adat dengan warna khas Nias yaitu merah, kuning, dan hitam. Tujuan dari tradisi lompat batu adalah untuk menunjukkan bahwa pemuda sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Selain ditampilkan sebagai acara adat, tradisi lompat batu ini juga bisa menjadi pertunjukan yang menarik, khususnya bagi para wisatawan yang datang. Asal wilayah. Tradisi lompat batu berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Tradisi ini melibatkan pemuda yang melompati batu setinggi sekitar 2 meter sebagai simbol keberanian dan kedewasaan. Pantangan. Para pelompat batu dilarang menggunakan bantuan dari pihak lain saat melompati batu. Mereka harus melakukannya sendiri tanpa bantuan apapun. Para pelompat harus menjunjung tinggi nilai-nilai hormat dan kesucian dalam melaksanakan tradisi ini. Batu yang dilompati dianggap suci, sehingga pelaku harus memperlakukan batu tersebut dengan penuh penghormatan. Sekian video dari kami, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Eki Dwi Aisyah, Ganeswara, Maria Tauhibtiyah, dan Maurangita Putri. Apa sih tablik itu? Tablik atau tabut adalah perayaan lokal dalam rangka memperingati Asyura, gugurnya Imam Hussein cucu Muhammad yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Sumatera Barat, khususnya di kota Pariaman. Tablik merupakan istilah untuk usungan jenazah yang dibawa selama prosesi upacara tersebut. Tujuan dari upacara adat tablik adalah 1. Untuk menghormati leluhur, 2. Untuk memohon berkah dari para leluhur, dan 3. Untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Upacara adat tablik berasal dari Minangkabau di daerah pantai Sumatera Barat, khususnya di kota Pariaman. Upacara adat tablik memerlukan beberapa syarat. Yang pertama, diadakan di tempat terpencil dan terisolasi di hutan atau di tepi sungai. Yang kedua, menggunakan berbagai bahan termasuk nasi, daging, buah-buahan, dan bunga yang disusun dalam bentuk tablik atau keranjang. Yang ketiga, memerlukan pemimpin yang bertanggung jawab untuk memimpin ritual dan berkomunikasi dengan roh-roh. Yang keempat, dihadiri oleh anggota suku Dayak. Yang kelima, diadakan pada malam hari ketika roh-roh dianggap lebih aktif dan lebih mudah dihubungi. Yang keenam, terdapat tarian, nyanyian, dan doa-doa tertentu yang harus diucapkan oleh pemimpin dan peserta. Sekian dari kelompok 8, terima kasih.